padahal hubungan mereka bukanlah siapa-siapa. Mereka hanya sebatas berteman karena mereka bertetangga. Pada saat itu obrolan mereka berubah menjadi percekcokan, mereka pun akhirnya bertengkar, dimulai dari pertengkaran mulut sampai pertengkaran fisik. Tidak lama kemudian, Somat menyeret Dita ke kamar, puncaknya dengan keadaan yang sangat emosi. Tiba-tiba Somat mengeratkan kedua tangannya ke leher Dita. Tidak hanya itu, dia juga menjerat leher Dita menggunakan tali sepatu, lalu membenturkannya ke tembok sebanyak 3 kali. Perlakuan Somat ternyata membuat Dita pingsan, dan di saat Dita tidak sadarkan diri, Somat melihat ada kesempatan, dia tidak puas apa yang dilakukannya. Kisah hari ini merupakan kisah nyata yang berasal dari Pati, Jawa Tengah, di mana ada seorang wanita yang mengalami nasib yang sangat mengenaskan, dikarenakan dia dihabisi oleh tetangganya sendiri, dan pria ini diduga sebagai mantan pacarnya. Pria tersebut dengan tega menghabisi nyawa wanita yang kita akan bahas. Pria itu tega menghabisi karena tidak terima kalau wanita ini menikah dengan orang lain. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. Di suatu daerah, ada seorang wanita yang bernama Ratri Pramudita, usianya masih muda sobat, yaitu 21 tahun. Di lingkungannya Ratri ini dipanggil dengan nama panggilan Dita. Dita merupakan seorang gadis dari Desa Runggu, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dita memiliki seorang ibu yang bernama Suntari, dan seorang ayah yang tidak dapat disebutkan dalam musibah ini. Selain itu, dentah anak keberapa Dita di keluarganya. Namun, yang jelas dia dekat dengan ibunya. Banyak hal dan momen yang dia bagikan kepada sang ibu. Hubungan antara Dita dan sang ibu sangat baik. Bisa dibilang seperti teman dekat. Menurut keluarganya, Dita dikenal sebagai anak yang baik. Dia tidak pernah berpacaran dan berhubungan dengan pria lain. Bukannya Dita ini tidak laku atau tidak disukai oleh pria lain, justru itu banyak pria yang menginginkan dia. Dari banyaknya pria ternyata ada seorang tetangganya yang menyukainya. Dia adalah, sebut saja namanya Somat. Somat merupakan seorang pria yang bekerja sebagai buruh bangunan dan usianya 21 tahun. Rumahnya hanya beberapa meter dari rumah Dita. Somat juga merupakan sesosok pria yang tidak terlalu terbuka dengan orang-orang sekitar. Somat merupakan pria yang sederhana, dia juga menyimpan perasaan yang begitu mendalam terhadap Dita. Dia telah lama ingin memiliki Dita. Dia juga memendam rasa cintanya kepada Dita, tetapi dia malu untuk mengungkapkan perasaannya itu. Alih-alih Somat mendekati dan mengungkapkan perasaannya, dia hanya berani berbicara dan berteman saja kepada Dita. Namun anehnya kepada orang-orang sekitar, Somat sering sekali mengaku bahwa dia dan Dita memiliki hubungan khusus, yaitu hubungan yang lebih dari sekedar teman atau tetangga. Padahal berdasarkan keterangan ibunya, Dita pernah bercerita kepada ibunya kalau dia hanya menganggap Somat sebagai teman baik saja, karena kebetulan mereka bertetangga. Pada saat itu, Dita menganggap Somat sebagai sesosok pria yang biasa alias hanya teman semata. Dita tidak berlebihan dan tidak juga mengabaikan Somat. Namun Somat justru semacam berbohong kepada orang-orang dan diri sendiri. Dia berhayal alias berhalusinasi bahwa seolah-olah dia adalah pacar Dita. Singkat cerita, pada suatu hari, entah Dita ini berkenalan sendiri atau dikenalkan oleh kedua orang tuanya. Tiba-tiba saja Dita dipertemukan dengan seorang pria yang identitasnya tidak dapat disebutkan. Yang jelas pria itu berasal dari Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Rembang. Dita dikenalkan dengan pria ini sebagai bentuk perjodohan dari kedua orang tuanya. Lalu tidak membutuhkan waktu lama. Mereka tidak butuh berpacaran yang bertele-tele. Ternyata pria tersebut dengan berani mengungkapkan perasaannya untuk meminang Dita sebagai calon istrinya. Yang mana lamaran tersebut langsung diterima dengan baik oleh Dita dan keluarganya. Entah apa latar belakang pria ini, pekerjaannya apa, anak keberapa, yang jelas
ia merupakan pria sejati yang berniat untuk menyempurnakan agamanya dengan cara menikah. Pada saat itu antara keluarga si pria dan Dita berdiskusi soal kapan pernikahan akan segera dilaksanakan. Lalu pada akhirnya antara keluarga si pria dan Dita sepakat akan melangsungkan pernikahan di tanggal 10 Juni tahun 2024. Berita pernikahan mereka yaitu antara Dita dan calon suaminya yang akan segera digelar, ternyata cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Tentunya juga, berita ini sampai ke telinga tetangga Dita yang menyukainya, yaitu Somat. Sontak ketika Somat mendengar kabar tersebut, hatinya hancur berkeping-keping, ia merasa dikhianati dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Wanita idaman yang disukainya akan menikah dengan pria lain. Perasaan cemburu dan sakit hati menguasai dirinya. Ia pun di saat itu mulai gelisah, stres dan bahkan tidak bisa tidur, dikarenakan terus memikirkan bagaimana nasibnya nanti ketika Dita menikah lalu menjadi milik orang lain. Dan di saat itu Somat yang merasa tidak karuan dengan hati dan pikirannya. Dia mulai memikirkan hal itu, yaitu muncullah ide jahat, bisikan-bisikan negatif ke dirinya untuk melakukan sesuatu yang buruk, yang mana dalam benaknya dia mulai berniat untuk melakukan aksi yang keji terhadap Dita yang menyakiti hatinya. Di saat itu sebenarnya niat buruk dari Somat adalah dia ingin mencari tahu dan menemukan sesuatu yang bisa menggagalkan atau menghancurkan rencana pernikahan Dita dan calon suaminya. Namun sobat, hari demi hari sudah dilalui. Somat masih belum menemukan ide yang bagus dan cocok untuk menggagalkan pernikahan wanita idamannya alias Dita. Hingga waktu berlalu, pernikahan Dita semakin dekat. Dari sinilah Somat merasa sangat frustasi. Dia bingung harus melakukan apa. Lalu singkat cerita, tibalah pada suatu hari, tepatnya pada minggu sebelum pernikahan Dita. Tiba-tiba di saat itu Somat menghubungi Dita. Dia membicarakan soal handphone. Pengakuan dari ibu Dita, dia mengatakan Somat sengaja mengajak Dita ke rumahnya karena Somat ingin mengembalikan handphone Dita yang diketemukannya. Di saat itu, Dita sempat kehilangan handphone. Lalu ternyata Somat mengaku jika ia menemukan handphone tersebut. Pada akhirnya Dita pun datang memenuhi panggilan dari Somat untuk mengambil handphonenya. Pada tanggal 4 Juni tahun 2024, sekitar 7 pagi, Dita tiba-tiba saja dihubungi oleh Somat untuk datang ke rumahnya. Di saat itu, Dita berpamitan ke ibunya dan dia mengatakan kepada ibunya kalau dia akan ke rumah Somat untuk mengambil handphone. Pada saat itu, Dita menggunakan sepeda motor. Ibu Dita tanpa merasa curiga mengizinkan Dita dan mempersilahkan Dita untuk pergi ke rumah Somat. Beberapa jam kemudian, Dita pun sampai di kediaman Somat. Sesampainya di sana Somat langsung menyambut dan mengajak Dita untuk masuk ke rumahnya. Pada saat itu kondisi rumah Somat sangat sepi. Somat yang tinggal bersama sang ibu. Ternyata ibunya sedang berjualan, sedangkan ayahnya sibuk berkebun. Hal ini sangat membantu sekali rencana yang akan dilancarkan Somat. Somat pun melancarkan aksi pertamanya dengan cara mengunci pintu rumahnya. Di dalam rumah bukannya Somat ini segera memberikan handphone tersebut, tapi Somat malah mengajak Dita mengobrol. Entah apa yang dikatakan oleh Somat kepada Dita, namun yang jelas obrolan tersebut mengarah ke penjelasan Somat yang mengatakan kalau dia tidak terima Dita akan menikah dengan pria lain. Tentu saja hal itu membuat Dita bingung, aneh, dan juga janggal. Dita bertanya-tanya di dalam hati, apa hak Somat melarang Dita untuk menikah, padahal hubungan mereka bukanlah siapa-siapa. Mereka hanya sebatas berteman karena mereka bertetangga. Pada saat itu obrolan mereka berubah menjadi percekcokan, mereka pun akhirnya bertengkar. Dimulai dari pertengkaran mulut sampai pertengkaran fisik. Tidak lama kemudian, Somat menyeret Dita ke kamar, puncaknya dengan keadaan yang sangat emosi. Tiba-tiba Somat mengeratkan kedua tangannya ke leher Dita. Tidak hanya itu, dia juga menjerat leher Dita menggunakan tali sepatu, lalu membenturkannya ke tembok sebanyak 3 kali. Perlakuan Somat ternyata membuat Dita pingsan. Dan di saat Dita tidak sadarkan diri, Somat melihat ada kesempatan. Dia tidak puas apa yang dilakukannya. Dia mencari sesuatu yang ada di kamarnya. Pada akhirnya dia menemukan gunting, lalu memberikan ke bagian tubuh Dita hingga mengeluarkan cairan merah. Tidak sampai di sana, Somat yang sudah gila,
tiba-tiba mengambil sebilah pisau di dapur, lalu mengiris pisau itu ke leher Dita. Seketika Dita pulang ke Tuhannya. Singkat cerita, polisi pun segera menangkap Somad yang berada di lokasi tersebut. Pada saat penangkapan, Somad tidak melakukan perlawanan. Dia hanya bisa ketakutan atas perbuatannya sendiri. Atas perbuatannya itu, Somad dihukum dengan pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.